Hujan turun deras, mengguyur desa yang terpencil di ujung kota. Di balik rumah-rumah kayu yang sederhana, di tengah kebun-kebun jagung yang mulai meranggas, kehidupan tetap berjalan lambat, seperti biasa. Tak ada yang baru, tak ada yang berubah. Hanya ada rutinitas yang mengikat, hari demi hari. Dimas, seorang pemuda berusia 25 tahun, duduk termenung di beranda rumahnya. Di hadapannya, tanah basah yang dipenuhi genangan air hujan memantulkan cahaya rembulan yang terhalang awan. Desanya tidak memiliki listrik, dan penerangan hanya mengandalkan lentera atau lampu minyak. Segalanya terasa begitu gelap. Bahkan pikirannya. Ia memandang ke dalam rumah. Ibunya, yang kini sudah tua, sedang duduk di kursi kayu, matanya kosong, seolah memikirkan beban yang tak terkatakan. Ayahnya, yang dulu adalah seorang petani yang rajin, kini terbaring sakit, tak bisa bekerja seperti dulu. Kesehatannya semakin memburuk, dan keadaan keluarga mereka semakin terpuruk. Dimas tahu, kehidupan mereka semakin sulit. Hutang-hutang yang ditinggalkan ayahnya, ditambah biaya pengobatan yang terus bertambah, membuat hidup mereka semakin tidak pasti. Ia berusaha bekerja keras di ladang, mengolah tanah yang sudah tak lagi subur, namun tetap saja hasilnya tak cukup untuk menutupi segala kebutuhan. Setiap hari, Dimas merasa semakin terjepit, dan semakin terperangkap dalam kebuntuan. Ia ingin berteriak, menginginkan sesuatu yang lebih baik, tapi tak tahu harus bagaimana. Apa yang bisa ia lakukan? Tidak ada jalan keluar. Semua sudah terlambat. Mungkin, itu yang selalu ada dalam pikirannya. Hingga suatu malam, saat hujan semakin deras dan angin berdesir keras, seseorang mengetuk pintu rumahnya. Dimas mengernyit, sedikit terkejut. Di tengah malam seperti ini, siapa yang datang? Dengan langkah pelan, ia berjalan menuju pintu depan. Ketika pintu dibuka, di luar berdiri seorang pria tua, wajahnya keriput, dengan rambut putih yang hampir menutupi seluruh kepalanya. Matanya tajam, penuh misteri, dan ada sesuatu yang berbeda tentangnya. "Selamat malam, Nak," suara pria itu terdengar berat dan serak. "Nama saya Pak Rukun. Saya mendengar tentang keadaan keluargamu. Saya tahu kamu sedang kesulitan." Dimas terdiam sejenak, tidak mengerti harus berkata apa. "Apa yang Bapak inginkan?" Pak Rukun tersenyum tipis. Senyuman itu tidak menyejukkan, justru menambah ketegangan. "Saya datang untuk memberitahu kamu tentang sebuah jalan keluar, Nak. Jalan yang bisa mengubah nasibmu dalam sekejap." Dimas merasa ada yang aneh. Ia mengamati pria tua itu dari ujung kepala hingga ujung kaki, merasa ada sesuatu yang janggal. Namun, rasa penasaran dan keputusasaannya membuatnya terdiam. Jalan keluar seperti apa? Pak Rukun menarik napas dalam-dalam, seakan sudah mempersiapkan jawaban. "Saya tahu seorang dukun di ujung desa. Namanya Ki Demang. Dia bisa memberi kekayaan dengan cepat. Tapi ada harga yang harus dibayar." Dimas tidak langsung bereaksi. Kata-kata itu seperti sebuah godaan yang tidak bisa diabaikan. Kekayaan? Kekayaan yang bisa mengubah hidupnya, mengubah nasib keluarganya? Itu adalah hal yang selama ini ia impikan. Namun, pikirannya tidak bisa langsung menerima. "Harga? Apa maksud Bapak?" Pak Rukun menatap Dimas dalam-dalam, matanya seperti menembus jiwanya. "Harga itu bukan uang, tapi sesuatu yang lebih berharga, lebih mahal daripada harta. Sebuah pengorbanan." Dimas terdiam. Suara hujan di luar semakin keras, seperti menambah ketegangan di antara mereka. Ia bisa merasakan suasana di sekitarnya berubah, semakin berat dan mencekam. Namun, di sisi lain, sebuah dorongan dalam dirinya mulai tumbuh. Mungkin inilah kesempatan yang ia tunggu. Mungkin inilah saatnya untuk mengubah nasib. "Pengorbanan apa?" tanya Dimas, suaranya bergetar, mencoba menahan rasa takut yang mulai menggerogoti hatinya. Pak Rukun tersenyum lebih lebar, senyuman yang semakin aneh. "Itulah yang harus kamu pikirkan. Apakah kamu siap untuk membayar harga itu? Jika ya, malam ini juga kamu bisa pergi ke Ki Demang dan memulai ritual itu.
Kekayaanmu akan datang dalam sekejap, nak. Dimas merasa hatinya berdebar. Suasana malam itu terasa semakin tegang. Hujan di luar, wajah Pak Rukun yang semakin misterius, dan kata-kata yang penuh teka-teki tentang pengorbanan dan kekayaan. Ia menatap ibunya yang sedang tertidur di dalam rumah. Wajah ibunya yang lemah dan penuh kekhawatiran membuat hati Dimas semakin tergerak. Ia tahu, jika ia tidak melakukan sesuatu, hidup mereka akan terus terpuruk. "Apakah kamu akan datang malam ini, nak?" tanya Pak Rukun lagi. Suara itu menggetarkan, memecah kebisuan. Dimas terdiam sejenak, menatap ke arah pintu yang terbuka, ke arah jalan desa yang basah. Dalam hatinya, rasa takut dan rasa ingin tahu bertarung. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak bisa lagi menunggu. Ia ingin mengubah nasibnya, apapun yang harus dibayar. Dengan langkah yang mantap, Dimas mengangguk. "Saya siap." Pak Rukun tersenyum, senyuman yang penuh arti. "Ayo, ikutlah dengan saya." Tanpa berkata lebih banyak, Dimas mengikuti Pak Rukun keluar rumah, memasuki kegelapan malam yang semakin pekat. Angin malam yang dingin menyambut mereka, dan jalan yang licin membuat setiap langkah terasa berat. Namun, Dimas merasa seperti ada sesuatu yang menariknya, sesuatu yang tidak bisa dia hindari. Malam ini, hidupnya akan berubah selamanya. Langkah Dimas terasa semakin berat saat ia mengikuti Pak Rukun menuju ujung desa. Jalan yang biasanya tampak biasa saja, kini terasa begitu berbeda. Angin malam yang dingin bertiup kencang, membuat daun-daun kering berguguran di sepanjang jalan. Setiap suara langkah kaki mereka terdengar begitu keras di telinga Dimas, seakan-akan menggema di malam yang sepi ini. Pak Rukun berjalan di depan dengan langkah tenang, sementara Dimas merasa seperti ada sesuatu yang menunggu di depan, menanti untuk menyambutnya. Di dalam hatinya, ada keraguan yang semakin besar. Namun, rasa penasaran dan keputusasaan yang menguasai dirinya membuatnya terus melangkah, meskipun setiap detik yang berlalu semakin menambah ketegangan dalam dirinya. Mereka melewati rumah-rumah kosong yang terlihat lebih gelap dari biasanya. Rumah-rumah itu seolah enggan memancarkan sedikit cahaya pun. Desa ini memang sepi, tapi malam ini, sepi itu terasa begitu mencekam. Dimas merasa seakan ada mata-mata yang mengawasinya dari balik jendela-jendela rumah yang tertutup rapat. Tak lama kemudian, mereka sampai di ujung desa. Di sana, di balik semak-semak liar, berdiri sebuah rumah tua yang hampir tertutup oleh tanaman rambat. Rumah itu seolah menyatu dengan alam, hampir tak terlihat dari luar. Pagar kayu yang sudah lapuk tampak terjepit di antara dinding batu tua, sementara gerbang besi yang berkarat seolah menunggu untuk dibuka. Pak Rukun berhenti tepat di depan gerbang itu dan menoleh ke arah Dimas. "Ini rumah Ki Demang. Masuklah, nak. Apa yang kamu cari, akan kamu temukan di sini." Dimas menatap rumah itu dengan perasaan campur aduk. Ada ketakutan yang menggigit hatinya, namun rasa ingin tahu lebih besar menguasai dirinya. Ia mengangguk pelan, dan dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mengikuti Pak Rukun melewati gerbang yang sudah berkarat itu. Begitu masuk, suasana di sekitar rumah itu terasa aneh. Seperti ada udara yang lebih berat, seperti ada kekuatan yang menekan. Di sekitar rumah, tidak ada suara selain suara angin yang berdesir melalui celah-celah di antara batu dan kayu. Dimas merasa seolah dia bukan hanya melangkah ke dalam rumah, tetapi juga ke dalam dunia lain, dunia yang penuh misteri dan kegelapan. Pak Rukun memimpin Dimas ke dalam rumah yang sudah tampak usang dan kumuh. Di dalam, hanya ada sedikit cahaya yang dipancarkan oleh beberapa lilin yang menyala redup. Dinding rumah dipenuhi dengan gambar-gambar yang tidak bisa Dimas mengerti, gambar-gambar abstrak yang tampak menakutkan. Ada patung-patung kecil yang terbuat dari kayu, batu, dan logam, tersebar di seluruh ruangan. Suasana di dalam rumah itu semakin menguatkan perasaan Dimas bahwa ia sedang berada di tempat yang salah. Di tengah ruangan, di bawah cahaya lilin, duduk seorang pria tua dengan wajah yang keras dan penuh kerutan. Ki Demang. Wajahnya seperti sudah terbakar oleh waktu. Matanya yang tajam menatap Dimas dengan penuh perhatian,
seolah bisa melihat sampai ke dalam jiwa Dimas. Pak Rukun berjalan mendekat, memberikan tanda agar Dimas ikut mendekat. Ki Demang, ini pemuda yang saya ceritakan. Dia datang untuk mencari jalan keluar. Ki Demang mengangguk pelan, lalu menatap Dimas dengan pandangan yang penuh misteri. Apa yang kau inginkan, nak? Suaranya dalam dan berat, seperti suara angin yang menggerus batu. Dimas merasa seperti seluruh tubuhnya membeku, tapi ia mengumpulkan keberanian. Saya ingin mengubah nasib saya, Ki. Saya ingin keluarga saya keluar dari kemiskinan. Saya ingin kehidupan yang lebih baik. Saya ingin kekayaan. Ki Demang terdiam sejenak, menatap Dimas dengan mata yang semakin tajam. Kekayaan bukanlah sesuatu yang mudah didapat. Apa yang kau inginkan, harus ada yang kau korbankan. Ini bukan hanya soal uang, nak. Ini soal jiwa. Dimas merasa ada sesuatu yang berat di dalam kata-kata Ki Demang. Namun, keputusasaannya mengalahkan segalanya. Saya siap, Ki. Apapun yang harus saya bayar, saya siap melakukannya. Saya tidak bisa melihat ibu saya terus menderita, saya tidak bisa terus hidup seperti ini. Ki Demang mengangguk pelan. Kau sudah membuat keputusan. Maka, kau harus siap dengan konsekuensinya. Pria tua itu lalu berdiri, dan berjalan ke arah meja besar yang terletak di tengah ruangan. Di atas meja itu, terdapat sebuah topeng. Topeng itu terbuat dari bahan yang aneh, seperti campuran antara logam dan kayu, dihiasi dengan ukiran yang rumit dan menyeramkan. Matanya besar dan tajam, mulutnya terbelah seperti senyum yang tidak manusiawi. Ki Demang memungut topeng itu dan menunjukkannya pada Dimas. Topeng ini adalah bagian dari ritual. Kamu akan memakainya untuk memanggil kekayaan. Namun, kamu harus ingat, ada harga yang harus dibayar. Dimas menatap topeng itu dengan perasaan campur aduk. Ia merasa ada kekuatan yang mengalir dari benda itu, seakan benda itu hidup. Namun, rasa ingin tahu yang besar membuatnya mendekat. Kenakanlah, perintah Ki Demang, suaranya semakin berat. Dengan topeng ini, kekayaan akan datang. Tapi ingat, kau tidak hanya mendapatkan harta. Kau juga akan mendapatkan sesuatu yang tidak bisa kau kendalikan. Dimas tidak tahu harus berkata apa. Dalam hati, ada rasa takut yang menggerogoti, namun tekadnya untuk menyelamatkan ibunya dan mengubah hidupnya lebih besar. Ia meraih topeng itu dengan tangan yang gemetar, dan saat topeng itu menyentuh kulitnya, sebuah sensasi aneh langsung menyerang tubuhnya. Sesuatu yang gelap dan berat terasa masuk ke dalam dirinya, menguasai setiap inci jiwanya. Dengan pelan, ia mengenakan topeng itu. Begitu topeng itu terpasang di wajahnya, dunia seakan berputar. Suara-suara di sekitarnya semakin keras, tubuhnya terasa ringan, dan matanya seperti melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dalam sekejap, Dimas merasakan bahwa ia tidak lagi sendirian. Sesuatu yang sangat kuat, sesuatu yang gelap, kini ada dalam dirinya. Ki Demang berdiri di depannya, tersenyum tipis. Sekarang, kamu telah menjadi bagian dari kekuatan ini. Kekayaan akan datang, tapi kamu harus siap dengan konsekuensinya. Dimas merasa seperti terbangun dari mimpi yang gelap dan penuh tekanan. Saat ia menurunkan tangannya dari wajah, ia mendapati dirinya masih mengenakan topeng iblis itu. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengalir di dalam tubuhnya, bukan darah, tetapi energi yang luar biasa. Dunia di sekelilingnya terlihat berbeda, lebih tajam, lebih jelas. Namun, ada sesuatu yang tidak nyaman. Ia merasa seperti dia bukan lagi sepenuhnya dirinya sendiri. Pak Rukun, yang sejak tadi berdiri di samping Ki Demang, menatap Dimas dengan ekspresi yang sulit dibaca. Sekarang, kamu sudah memiliki apa yang kamu inginkan. Kekayaan akan datang, katanya dengan suara rendah, hampir berbisik. Tapi ingat, kekayaan ini datang dengan harga yang harus kau bayar. Dimas menatap Pak Rukun, merasa ada yang tidak beres dengan kalimatnya. Harga? Apa maksudmu? Tanya Dimas, suaranya gemetar, sedikit kebingungan. Ki Demang mengangkat alisnya, lalu tersenyum tipis. Apa yang kau minta,
akan datang dengan cara yang tidak terduga. Kekayaan ini bukanlah hal yang datang begitu saja. Ada sesuatu yang harus kau korbankan, dan itu akan datang setelahnya, setelah kamu merasakannya. Dimas berusaha menenangkan dirinya. Tapi saya sudah siap, saya ingin ibu saya hidup lebih baik. Saya ingin perubahan ini terjadi. Pak Rukun mengangguk, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Dimas merasa tidak nyaman. Kekayaanmu akan datang, Nak. Tapi ingat, semua itu tidak akan bisa dibawa pergi begitu saja. Ada sesuatu yang harus dikembalikan. Dimas bingung dengan kata-kata Pak Rukun. Kembalikan? Apa maksudmu? Pak Rukun hanya tersenyum dan menatap Ki Demang sejenak sebelum kemudian mengalihkan pandangannya kembali kepada Dimas. Kekayaan tidak pernah datang gratis. Ada harga yang harus dibayar, dan kau akan tahu apa itu nantinya. Ki Demang kembali melangkah mendekat, matanya yang gelap menatap dalam-dalam ke mata Dimas. Setelah topeng itu mengenakanmu, kekayaan akan datang. Tetapi jangan pernah lupa, harga yang harus kau bayar itu adalah sesuatu yang akan terus menghantui hidupmu. Jika kau merasa siap, maka teruslah dengan jalan yang telah kau pilih. Dimas merasa tubuhnya mulai terasa panas. Suasana di dalam rumah itu semakin sesak. Semua kata-kata Ki Demang dan Pak Rukun seakan menyelubungi pikirannya dengan kabut tebal yang semakin mencekam. Dimas merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya, seperti energi yang terus mengalir tanpa henti. Apa yang terjadi pada saya? Tanya Dimas dengan suara pelan, suaranya serak. Ki Demang tidak menjawab langsung. Ia berjalan menuju meja besar yang dipenuhi dengan lilin hitam dan benda-benda aneh. Waktunya belum datang. Kamu akan tahu saat-saatnya tiba. Yang penting, kamu harus bersiap untuk menerima segala sesuatu yang datang. Kekuatan yang ada dalam dirimu sudah mulai aktif, dan sekarang saatnya untuk menunggu. Dimas berdiri, masih merasa ada sesuatu yang mengalir dalam tubuhnya. Ia merasakan ada perubahan, seperti kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, perasaan itu tidak memberi kenyamanan. Justru semakin lama, perasaan takut semakin menguasai dirinya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang jauh lebih besar dan gelap sedang mengawasi setiap gerak-geriknya. Setelah beberapa lama, Pak Rukun mengajak Dimas untuk keluar dari rumah Ki Demang. Sekarang kamu bisa kembali, Nak. Jangan khawatir, semuanya akan berjalan sesuai rencanamu. Kekayaan itu tidak akan menunggumu lama. Di luar, malam sudah semakin larut. Desa yang sepi itu tetap terasa menakutkan. Dimas merasa langkah kakinya sangat berat, seperti ada sesuatu yang menahannya. Sesuatu yang memaksanya untuk terus berjalan meskipun ada ketakutan yang tak terungkapkan. Dalam perjalanan pulang, pikirannya terus terbayang pada apa yang baru saja terjadi. Topeng itu, Ki Demang. Semua peringatan yang disampaikan. Ada yang salah dengan semuanya, namun Dimas tak tahu bagaimana cara untuk melepaskan dirinya dari jalan yang telah ia pilih. Ia merasa semakin terperangkap dalam janji kekayaan yang menggoda. Namun, sesaat setelah ia sampai di rumah, ia merasakan sesuatu yang lebih aneh lagi. Ada perubahan yang sangat nyata di dalam dirinya. Sesuatu yang aneh dan mencekam. Begitu Dimas melangkah masuk ke dalam rumah, ia melihat ibu yang sedang duduk di kursi dekat jendela. Wajah ibu yang dulu terlihat lelah dan penuh cemas kini tampak berbeda. Ibu terlihat lebih muda, lebih segar, dan lebih cerah. Ibu? Dimas hampir tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Ibu hanya tersenyum, senyum yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Kamu telah melakukan yang terbaik, Nak. Aku tahu, kita akan baik-baik saja. Dimas merasa cemas, namun ada sesuatu yang aneh dalam hatinya. Sepertinya, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ia rasakan. Ibu yang tampaknya lebih muda, lebih sehat, bukan seperti ibu yang dulu. Rasa cemas semakin besar di dadanya, tetapi ia tak tahu apa yang harus ia katakan. Dan malam itu, saat ia duduk sendiri, Dimas merasakan sebuah bisikan halus dalam pikirannya. Bisikan yang datang dengan sangat jelas. Kekayaan datang,
tapi ada harga yang lebih tinggi untuk dibayar. Itu adalah awal dari sesuatu yang tidak bisa Dimas hindari. Suatu perubahan yang akan mengubah segalanya, meski ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, perasaan bahwa ia sudah masuk ke dalam sesuatu yang lebih gelap, lebih berbahaya, terus menghantui. Hari-hari berlalu, namun perasaan gelisah Dimas tak kunjung hilang. Ia mulai merasa cemas dengan kekayaan yang mendatanginya. Uang yang tiba-tiba datang, tanah yang dibeli dengan harga murah namun segera memberikan hasil yang luar biasa, dan bisnis yang berkembang pesat dalam waktu singkat. Semua itu terjadi begitu cepat, seperti sebuah keajaiban yang tak bisa ia jelaskan. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang menggelayuti hati Dimas. Malam hari terasa semakin mencekam. Semakin lama ia mengenakan topeng iblis, semakin besar perasaan aneh itu. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia mulai merasa tidak sepenuhnya dirinya sendiri. Dimas merasa seperti menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, namun sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Di tengah kebahagiaan semu itu, sesuatu yang sangat tidak diinginkan mulai mengganggu pikirannya. Mimpi-mimpi buruk yang semakin sering datang, wajah-wajah yang tak dikenalnya, dan suara-suara halus yang berbisik dalam kegelapan. Dimas merasa tidak pernah sendirian lagi. Ada sesuatu yang selalu mengawasi setiap langkahnya. Pada suatu malam, ketika ia kembali pulang dari pertemuan bisnis, ia merasa ada sesuatu yang berbeda di rumahnya. Suasana di dalam rumah terasa begitu mencekam, lebih dingin dari biasanya. Lampu-lampu yang biasanya menyala terang, kini redup. Langkah kakinya terasa berat, dan ia merasa seperti ada sesuatu yang menghalangi setiap gerakannya. Ketika Dimas melangkah ke ruang tengah, ia melihat bayangan di sudut ruangan. Bayangan yang bergerak perlahan, seperti sesuatu yang sedang menunggunya. Siapa itu? Dimas berteriak, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Bayangan itu hanya diam, tak bergerak, seolah menunggu Dimas untuk mendekat. Rasa takut mulai menguasai dirinya, tetapi entah kenapa, ia merasa ada sesuatu yang menariknya untuk mendekati bayangan itu. Tanpa sadar, ia melangkah maju, langkahnya semakin mendekat. Saat ia sudah cukup dekat, bayangan itu akhirnya mulai berbentuk, dan Dimas terperanjat melihat sosok yang muncul di hadapannya. Itu adalah sosok ibu, tetapi bukan ibu yang ia kenal. Wajah ibu yang selama ini terlihat lemah dan penuh kecemasan kini tampak sangat berbeda. Wajah itu dipenuhi dengan senyuman yang lebar, senyuman yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Namun, di balik senyuman itu, ada sesuatu yang sangat menakutkan. Ibu? Suara Dimas tercekat, tubuhnya gemetar. Sosok ibu itu menatap Dimas dengan mata yang kosong. Dimas, kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan? Suara ibu terdengar begitu datar, begitu dalam, dan begitu mengerikan. Kekayaan itu datang, tapi ada sesuatu yang lebih besar yang harus dibayar. Dimas terdiam, rasa takut semakin mendalam. Apa maksud ibu? Ia hampir tidak bisa mengucapkan kata-kata. Ibu bukan ibu yang dulu, Dimas. Kamu telah memanggil kekuatan yang lebih gelap, lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Kamu akan membayar harga yang sangat mahal, lebih dari apa yang kamu sangka. Ibu itu berkata dengan suara yang semakin berat, semakin dalam. Tiba-tiba, ibu itu mulai menghilang, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat, meninggalkan Dimas sendirian di tengah ruangan yang gelap. Hati Dimas berdebar kencang, tubuhnya terasa lemas, dan ia tak tahu harus berbuat apa. Perasaan cemas yang sebelumnya hanya hadir sebagai sebuah bisikan, kini menjadi kenyataan yang tak terhindarkan. Malam itu, Dimas tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh apa yang baru saja ia alami. Apa yang terjadi pada ibunya? Mengapa sosok ibu yang ia lihat begitu berbeda? Apakah itu hanya mimpi, atau ada sesuatu yang lebih gelap yang sedang terjadi pada mereka? Di saat yang sama, ia kembali teringat pada peringatan Ki Demang dan Pak Rukun. Harga yang harus dibayar, kekuatan yang lebih besar dari apa yang ia bayangkan. Semua itu mulai terasa sangat nyata. Dimas merasa terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar,
sesuatu yang bahkan tidak bisa ia kontrol. Pagi hari datang, tetapi suasana di dalam rumah Dimas tetap mencekam. Ia duduk di ruang tamu, menatap kosong keluar jendela, tetapi pikirannya terus berkecamuk. Ia mencoba menenangkan dirinya, mencoba berpikir rasional, tetapi suara-suara itu terus mengganggunya. Seperti ada yang berbicara dalam kepalanya, memaksanya untuk melihat kebenaran yang belum ia pahami. Kemudian, sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi. Ibu yang tampak sehat dan segar tadi malam, kini kembali tampak seperti ibu yang sebenarnya. Wajahnya yang lelah, tubuhnya yang ringkih, kembali seperti yang dulu. Dimas merasa cemas dan bingung, tak tahu harus berkata apa. Ia mencoba mendekati ibu, tetapi ibu hanya menatapnya dengan mata kosong, seperti tidak melihatnya. "Ibu, ada apa?" tanya Dimas, suaranya terbata-bata. Ibu hanya diam, tidak menjawab, tetapi tatapan matanya kosong, seolah-olah ia tidak mengenali Dimas. Itu membuat Dimas semakin takut. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menguasai ibunya. Sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang bisa ia bayangkan. Perasaan Dimas semakin berat, dan ia tahu satu hal, sesuatu yang sangat mengerikan sedang terjadi. Kekayaan yang ia dapatkan bukanlah hadiah, melainkan kutukan. Semakin lama ia menyadari bahwa ia telah tersesat dalam lingkaran yang tak bisa ia keluar, dan harga yang harus ia bayar mulai terlihat semakin jelas. Dimas tidak bisa lagi menutup mata dari kenyataan. Kehidupan yang ia jalani saat ini, yang sebelumnya terlihat sempurna dengan segala kemewahan dan kekayaan yang datang begitu cepat, kini terasa seperti sebuah mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Semua yang terjadi sejak ia mengenakan topeng iblis, seakan membawanya ke dalam sebuah labirin yang tidak bisa ia pahami. Ada sesuatu yang sangat gelap mengintainya, dan ia mulai merasakannya di setiap sudut kehidupannya. Ibu yang dulunya tampak lemah dan cemas, kini berubah menjadi sosok yang dingin dan tak bisa dijangkau. Ia lebih sering diam, matanya kosong, seolah ada sesuatu yang menyembunyikan diri di balik pandangannya. Dimas merasa bahwa ibunya bukan lagi orang yang ia kenal, dan itu membuatnya semakin takut. Terkadang, ia merasa ibu sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak bisa ia lihat, atau mendengarkan suara-suara yang tak terdengar oleh telinga manusia biasa. Dalam beberapa hari terakhir, Dimas mulai melihat hal-hal aneh yang tak bisa ia jelaskan. Setiap kali ia melihat ke cermin, bayangannya tidak sepenuhnya sesuai dengan gerakannya. Ada jeda, seolah-olah bayangan itu memiliki kehidupan sendiri. Bahkan, di beberapa malam yang sangat sunyi, ia mendengar suara langkah kaki di rumah, padahal tak ada seorang pun di sana. Pada malam yang mencekam itu, Dimas kembali terbangun dari tidurnya dengan perasaan cemas yang semakin kuat. Ia mendengar suara bisikan dari luar kamar. Perlahan, ia membuka mata dan merasakan udara yang sangat dingin memenuhi ruangan. Sesuatu yang aneh sedang terjadi, dan ia tak bisa menahannya lagi. Dengan hati yang berdebar, Dimas keluar dari kamar dan berjalan pelan menuju ruang tamu. Di ruang tamu, ia melihat sebuah bayangan gelap yang tampak melintas di ujung lorong. Dimas berdiri tegak, mencoba menenangkan diri, namun keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Bayangan itu bergerak cepat, meluncur melalui lorong, seolah mengejarnya. Dengan langkah terburu-buru, Dimas mengikuti bayangan itu, menembus kegelapan yang semakin pekat. Akhirnya, ia sampai di pintu ruang bawah tanah. Pintu yang seharusnya terkunci rapat, kini terbuka lebar, seolah mengundangnya untuk masuk. Sebuah suara bisikan halus terdengar dari dalam, seperti suara seseorang yang memanggil namanya. Tanpa sadar, Dimas melangkah masuk. Udara di dalam ruang bawah tanah terasa sangat dingin. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya redup dari beberapa lilin yang tampak sudah lama menyala. Di tengah ruangan, ada sebuah meja besar dengan kain hitam yang menutupi sesuatu. Dimas mendekat dengan rasa takut yang makin menjadi-jadi, tetapi rasa ingin tahu mengalahkan segalanya. Ketika ia menarik kain hitam itu, Dimas terperangah. Di atas meja itu, tergeletak sebuah benda yang sangat familiar. Itu adalah topeng iblis yang ia kenakan beberapa waktu lalu. Topeng itu tampak lebih menakutkan,
lebih gelap, dan lebih hidup. Dimas merasa seolah topeng itu sedang menatapnya, menunggu untuk dipakai kembali. Tiba-tiba, suara Ki Demang terngiang kembali di telinganya. Setiap kekayaan ada harganya. Dan harga yang kamu bayar akan lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Ada banyak yang harus kamu korbankan. Dimas menggenggam topeng itu dengan gemetar, perasaan takut dan penasaran bercampur aduk dalam dirinya. Ia tahu bahwa sekali lagi mengenakan topeng itu berarti ia akan mengikatkan nasibnya pada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih gelap. Namun, entah mengapa, ia merasa terpaksa melakukannya. Seolah, ia tidak punya pilihan lain. Di saat itulah, suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Dimas menoleh dan melihat sosok yang tampaknya sangat familiar. Sosok itu adalah ibunya, namun kali ini ia berbeda. Wajah ibu yang dulu lemah kini dipenuhi dengan senyuman yang penuh kebencian. Matanya kosong, tetapi ada sesuatu yang lebih jahat tersirat di balik pandangannya. "Ibu?" Suara Dimas tercekat. "Kenapa kamu di sini?" Ibu itu tidak menjawab. Ia hanya mendekat, berjalan perlahan dengan senyum yang semakin lebar. Dimas merasa ada yang tidak beres. Ada sesuatu yang mengerikan di balik senyuman itu. Ibu, yang sebelumnya penuh kecemasan, kini tampak seperti sosok yang sudah terpengaruh oleh kekuatan yang jauh lebih besar. Sebuah kekuatan yang tidak bisa dilawan. "Ibu, apa yang terjadi padamu?" Dimas bertanya, suaranya bergetar. Ibu itu hanya menatapnya dengan pandangan yang kosong, lalu berkata dengan suara yang sangat dalam, "Kekayaanmu sudah mengorbankan banyak hal, Dimas. Sudah waktunya kamu membayar harga yang sesungguhnya." Dimas merasa tubuhnya semakin berat, seolah ada kekuatan yang menahannya. Ia tak bisa bergerak. Tangan ibunya yang dingin meraih wajahnya, dan tanpa bisa ia hindari, ibu itu mengenakan topeng iblis ke wajahnya. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengalir ke dalam dirinya, lebih cepat dari yang ia bisa rasakan. Ia tidak bisa melepaskan diri. Topeng itu kini telah terpasang erat, dan dengan itu, Dimas tahu, ia telah sepenuhnya terikat pada dunia yang gelap ini. Tiba-tiba, semuanya terasa sangat hening. Ibu itu menghilang, dan Dimas terdiam, merasakan perubahan yang sangat besar dalam dirinya. Tubuhnya merasa lebih ringan, tetapi ada sesuatu yang hilang. Ia tak tahu apa yang telah ia korbankan, tetapi ia tahu bahwa kekayaan dan kesuksesan yang datang begitu cepat ini bukanlah hal yang bisa diperoleh tanpa konsekuensi. Pada saat itu, Dimas menyadari satu hal yang lebih menakutkan, harga yang ia bayar belum selesai. Bayang-bayang yang mengintainya selama ini, kini telah menjadi bagian dari dirinya. Namun, harga yang sesungguhnya baru akan terungkap. Dimas merasa seperti terjebak dalam sebuah lingkaran tak berujung. Topeng iblis yang terpasang di wajahnya bukan hanya sekadar benda yang menyelimuti wajahnya, tetapi seakan telah merasuk ke dalam tubuhnya, mengubah cara pikir, dan membuat hatinya semakin berat. Semenjak malam itu, ia tidak lagi merasakan dirinya sendiri. Dunia seakan menjadi lebih kabur, dan setiap langkah yang ia ambil terasa seperti ada sesuatu yang mengekori, memata-matai, atau bahkan mengendalikan dirinya. Setelah mengenakan topeng itu, segala sesuatu mulai berubah. Ia mulai mendengar bisikan yang semakin keras, tidak hanya di dalam kepala, tetapi juga dari sekelilingnya. Kadang-kadang, suara itu datang dari kegelapan, dan terkadang, suara itu datang dari dalam dirinya sendiri, mengingatkan tentang janji yang telah ia buat. Suara itu berbisik tentang kekayaan, tentang kekuatan, tentang segala hal yang bisa ia miliki, asalkan ia tetap berada di jalur yang telah ditentukan. Namun, semakin lama, suara itu menjadi lebih mengerikan. Ia mulai mendengar bisikan yang menuntut lebih banyak kekayaan, lebih banyak darah, lebih banyak pengorbanan. Dimas merasa perasaan bersalah semakin menggerogoti dirinya, namun ia tak bisa melawan dorongan itu. Setiap kali ia mencoba untuk melepaskan diri dari bayang-bayang tersebut, bayangan itu semakin mendekat, semakin kuat. Di rumahnya, segala sesuatu terasa berbeda. Meskipun keadaan di luar tampak normal, di dalam hatinya, ada sesuatu yang tidak beres.
Suasana yang dulu penuh kehangatan, kini terasa dingin dan sunyi. Ibu yang dulu selalu menyemangati, kini hanya duduk diam di sudut rumah, memandangi Dimas dengan tatapan kosong. Dimas merasa ia semakin jauh dari orang yang paling ia cintai, semakin terisolasi. Ia tahu, semakin ia tenggelam dalam kekayaan yang didapatkan dengan cara yang tidak wajar ini, semakin ia kehilangan dirinya. Hanya masalah waktu sebelum semuanya hancur. Tapi ada satu hal yang selalu menghantuinya. Semakin ia mencoba untuk menghindar, semakin kuat dorongan untuk melanjutkan perjalanan ini. Ada sesuatu yang lebih besar yang terus memanggilnya, mengingatkan bahwa ia belum selesai. Pada malam hari, Dimas duduk sendirian di ruang tamu, menatap cermin besar yang ada di depannya. Ia melihat bayangannya, namun kali ini, bayangannya tampak berbeda. Wajahnya tak lagi tampak seperti dirinya sendiri. Wajah itu lebih gelap, lebih menakutkan, seolah ia telah kehilangan sesuatu yang sangat penting. Tiba-tiba, cermin itu mulai berkabut, dan bayangannya mulai bergerak sendiri, terlepas dari gerakan tubuhnya. Dimas menjerit, tetapi suaranya teredam, seolah ada sesuatu yang menahan suara itu. Bayangannya dalam cermin mulai tersenyum jahat, dan senyum itu terasa seperti sengatan yang menghujam ke dalam jantungnya. "Kamu sudah memilih jalan ini, Dimas," bisikan suara yang dalam terdengar dari bayangannya. "Sekarang, tidak ada jalan kembali." Dimas mundur, mencoba menghindar, tetapi cermin itu seakan menariknya. Tiba-tiba, seluruh dunia di sekelilingnya mulai berputar, dan ia merasa seperti terperangkap dalam sebuah pusaran yang semakin dalam. Tangan bayangannya yang ada di dalam cermin mulai meraih tubuhnya, dan dengan kekuatan yang tak terduga, Dimas terjatuh ke dalam kegelapan. Saat ia tersadar, ia tidak berada di ruang tamu rumahnya lagi. Sekarang, ia berada di tempat yang sangat asing, sebuah ruangan yang gelap dan penuh dengan bau busuk yang tidak bisa ia identifikasi. Di sekitar ruangan, terdapat simbol-simbol aneh yang terukir di dinding, dan udara terasa berat, seperti ada kekuatan jahat yang terus menyelimuti ruang itu. Di depan Dimas, muncul sebuah sosok yang sangat tinggi dan besar. Wajahnya tidak bisa terlihat dengan jelas, tetapi bentuk tubuhnya yang besar dan bayangannya yang gelap, cukup untuk membuat Dimas merasa ngeri. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan mata yang tajam dan kosong. "Ini adalah konsekuensimu, Dimas," suara itu terdengar, tetapi bukan dari mulut sosok itu. Suara itu berasal dari dalam pikirannya. "Kekayaan yang kamu cari, kekuatan yang kamu inginkan, semuanya ada di sini. Tetapi kamu harus membayar harga yang jauh lebih besar." Dimas merasa tubuhnya semakin lemah. Ia ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Tubuhnya seolah ditahan oleh kekuatan yang sangat kuat, membuatnya tak bisa bergerak sedikit pun. Ia hanya bisa melihat sosok itu, dan saat sosok itu mengangkat tangannya, Dimas merasa ada sesuatu yang mulai merasuk ke dalam tubuhnya. "Apa yang harus aku bayar?" Dimas bertanya dengan suara yang hampir tidak terdengar, namun suaranya cukup untuk membuat sosok itu tersenyum. "Semua yang kamu cintai," suara itu kembali bergema di dalam kepala Dimas. "Kekayaan, kebahagiaan, dan bahkan kehidupanmu. Kamu sudah memilih jalan ini, dan sekarang kamu harus menerima konsekuensinya." Dimas mencoba untuk menahan diri, berusaha untuk memahami apa yang sedang terjadi, namun itu tidak mudah. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Ia mulai menyadari bahwa apa yang ia lakukan selama ini, mengikuti jalan pesugihan dengan topeng iblis, telah mengubahnya menjadi bagian dari sesuatu yang lebih gelap, lebih jahat dari yang ia bayangkan. Dengan tubuh yang lemah, Dimas terjatuh ke tanah. Rasa takut menguasainya. Ia merasakan perubahan dalam dirinya, perubahan yang begitu besar hingga ia merasa tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Namun, di dalam kegelapan itu, suara bisikan yang tak pernah ia dengar sebelumnya bergaung di telinganya, "Kamu sudah memilih, Dimas. Tidak ada jalan kembali." Dimas terbangun dalam kegelapan yang pekat, tubuhnya terasa sangat lelah dan dingin. Ia merasa seakan baru saja terlempar dari sebuah dunia yang tidak ia pahami,
dan kini kembali ke dunia yang penuh ketidakpastian. Namun, semuanya terasa berbeda. Tidak ada lagi rasa aman, tidak ada lagi kebebasan seperti yang ia rasakan sebelum mengenakan topeng itu. Dunia ini terasa lebih sempit, lebih gelap, lebih mencekam. Sosok besar yang menakutkan yang muncul dalam kegelapan itu, entah siapa, entah apa, tampaknya telah meninggalkan bekas yang mendalam dalam dirinya. Di dalam kepalanya, bisikan-bisikan yang tadinya perlahan, kini menjadi semakin kuat. Dimas tak bisa menahan suara-suara itu yang terus menghantui setiap langkahnya. Ia mulai merasa bahwa suara-suara itu bukan sekadar suara, tetapi sesuatu yang lebih. Suatu bentuk kekuatan yang hidup di dalam dirinya. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa berat. Setiap pagi, ia terbangun dengan perasaan tertekan. Meskipun secara fisik ia tampak sehat, tetapi ada kekosongan yang menggerogoti dirinya. Ia mulai melihat sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Seperti bayang-bayang yang berkelibat di sudut matanya, atau bisikan yang datang dari tempat-tempat yang tidak ada orangnya. Setiap kali ia menoleh, semuanya tampak biasa saja, namun perasaan cemas terus mencekam di dada. Di desanya, kehidupan berjalan seperti biasa. Orang-orang bekerja, berbicara, dan tertawa, namun Dimas merasa asing di antara mereka. Rasa kesepian menyelimuti dirinya, bahkan ketika ia berada di tengah keramaian. Semakin ia berusaha menghindar, semakin ia merasa dikendalikan oleh sesuatu yang tak tampak. Dan semakin banyak kekayaan yang ia peroleh, semakin banyak pula hal-hal aneh yang terjadi di sekitarnya. Pada suatu malam, setelah pulang dari ladang yang kini menjadi ladang subur berkat doa-doa yang telah ia lakukan, doa yang diberikan Ki Suro, Dimas berjalan kembali menuju rumahnya dengan perasaan yang semakin gelisah. Rumahnya tampak sunyi. Ibu tidak ada di ruang tamu, dan suara langkah kaki terdengar jauh di dalam rumah. Dimas tahu, sesuatu tidak beres. Ia masuk dan mendapati ibunya sedang duduk di meja makan, dengan wajah yang lebih pucat dari biasanya. Tubuh ibunya tampak rapuh, dan matanya tampak kosong, tidak ada lagi sinar kehidupan seperti dulu. Dimas merasa ada yang berubah dalam dirinya, namun ia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. "Ibu, kenapa?" tanya Dimas, suaranya hampir tidak terdengar. Ia mencoba untuk mendekat, meraih tangan ibunya, namun ibunya menarik tangannya dengan cepat, seperti takut. "Ibu, ada apa?" Dimas memandang ibunya dengan penuh kekhawatiran. Ia merasa ada yang tidak beres dengan ibunya, namun ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sesuatu dalam dirinya, sebuah naluri yang tak bisa ia jelaskan, memberitahunya bahwa ini adalah salah satu akibat dari jalan yang ia pilih. Ibunya menatapnya dengan mata yang kosong, kemudian berkata pelan, "Kamu sudah berubah, Dimas. Mata itu, matamu tidak lagi sama. Kamu sudah tidak seperti anakku yang dulu. Kamu sudah memilih jalan yang salah." Dimas tertegun mendengar kata-kata itu. Meskipun kata-kata ibunya tidak begitu keras, tetapi dampaknya begitu kuat, seperti petir yang menyambar di dadanya. Ia merasa seakan terperangkap dalam kebingungannya sendiri. Ia menginginkan kekayaan untuk ibunya, untuk masa depan mereka. Namun, kini, ia merasa bahwa sesuatu yang jauh lebih besar telah mengendalikan dirinya. "Ibu, aku hanya ingin yang terbaik untuk kita," kata Dimas dengan suara bergetar. Aku ingin membantu kita keluar dari kemiskinan ini." Ibunya diam, hanya menatapnya dengan mata penuh kekhawatiran. "Dengan cara ini, Dimas, segala sesuatu ada harga yang harus dibayar. Kamu harus sadar, kekayaan yang datang dengan cara ini bukanlah berkah. Ini adalah kutukan." Dimas merasa seluruh tubuhnya menggigil. Tiba-tiba, seluruh suara di dalam kepalanya semakin keras. Bisikan-bisikan itu mulai menggema, mengingatkannya akan janji-janji yang ia buat. Janji untuk mendapatkan segala sesuatu yang ia inginkan, tidak peduli berapa banyak yang harus ia korbankan. "Ini semua demi kita, Ibu," kata Dimas dengan suara yang lebih keras, berusaha meyakinkan dirinya sendiri, meskipun hatinya sudah mulai goyah. "Aku tidak bisa mundur sekarang." Namun, Ibu Dimas hanya menggelengkan kepala pelan.
Tidak ada jalan kembali, Dimas. Ketahuilah, semakin banyak yang kamu ambil, semakin banyak yang harus kamu beri. Jalan ini tidak akan pernah memberi kebahagiaan yang sesungguhnya. Ini hanya akan membuatmu terperangkap dalam bayang-bayang kelam. Dimas merasakan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia ingin berteriak, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Kata-kata ibunya seperti sebuah peringatan yang tak bisa ia hindari, namun di sisi lain, bisikan dalam dirinya semakin memaksanya untuk terus maju. Di luar rumah, hujan mulai turun dengan deras. Suara gemuruh petir terdengar di kejauhan. Seperti alam pun merasakan kegelisahan yang ia rasakan. Dimas menatap langit yang gelap, seolah ingin mencari jawaban dari sana. Satu-satunya cara untuk bisa keluar dari ini adalah dengan terus maju. Bisikan itu kembali datang, lebih kuat dari sebelumnya. Kekayaan yang kamu inginkan sudah dekat, Dimas. Jangan berhenti sekarang. Jangan pernah mundur. Dimas tahu, ia sudah terperangkap. Setiap langkah yang ia ambil, semakin jauh ia melangkah dalam kegelapan yang tak terlihat ujungnya. Disinilah, jalan yang terlarang membawa Dimas. Dalam pencariannya akan kekayaan, ia telah menukar lebih dari yang ia sadari. Dan kini, ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia tidak akan pernah bisa kembali lagi ke jalan yang dulu ia kenal. Dimas berjalan menyusuri lorong gelap yang terasa semakin sempit setiap harinya. Hari demi hari, ia semakin merasa terperangkap dalam dunia yang ia ciptakan sendiri. Sebuah dunia yang penuh dengan bayang-bayang, janji-janji kekayaan yang ternyata lebih mirip dengan kutukan. Bisikan itu semakin keras, seperti gaung yang tak bisa ia abaikan. Dan, yang lebih menakutkan, ia mulai merasa bahwa bayang-bayang itu bukan hanya ada di dalam pikirannya. Mereka ada di sekitar dirinya, mengintai di setiap sudut rumah, di setiap ruang yang ia lewati. Hari ini, langit di luar terlihat murung. Hujan lebat turun tanpa henti, menambah kesan suram pada desa yang sudah diliputi kegelapan. Dimas merasa tubuhnya semakin lemah, seakan-akan kekuatan hidupnya telah terhisap oleh suatu kekuatan tak kasat mata. Dan yang lebih membuatnya gelisah adalah perubahan pada dirinya, sesuatu yang tidak ia kenali. Tubuhnya terasa semakin ringan, namun matanya seolah tidak lagi miliknya. Apakah ini akibat dari topeng itu? Dimas bertanya pada dirinya sendiri. Ia sudah mulai meragukan keputusan yang ia ambil malam itu, saat ia pertama kali mengenakan topeng iblis dan menerima kekayaan yang datang bersamanya. Setiap kali ia melihat dirinya di cermin, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuatnya takut. Matanya yang dulu tajam, penuh harapan, kini terlihat kosong, seperti tidak ada lagi jiwa yang tinggal di sana. Setiap kali ia menatap wajahnya, ia merasa ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang mengawasi dari balik matanya. Pada malam itu, ia merasa seperti ada yang menunggunya di luar rumah. Ada sesuatu yang berbeda di udara, seperti gelombang energi yang meresap ke dalam tubuhnya. Ia mendengar suara langkah kaki yang berat, suara yang datang dari arah luar, semakin mendekat ke pintu rumah. Dimas berdiri dari tempat duduknya, perlahan-lahan berjalan menuju pintu. Langkahnya terasa berat, seperti sesuatu yang menghambat setiap gerakannya. Pintu rumah berderit saat ia membukanya. Tidak ada siapapun di luar, hanya hujan yang terus mengguyur tanah dengan deras. Namun, saat Dimas hendak menutup pintu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Di dekat batas cahaya lampu rumah, tampak bayangan seseorang yang berdiri tegak di tengah hujan, menatap ke arahnya dengan mata yang tajam. Dimas tidak bisa bergerak. Ia merasa kakinya terpasung, seperti ada kekuatan yang mengikat tubuhnya. Bayangan itu bergerak pelan, semakin mendekat, dan Dimas bisa merasakan kehadiran makhluk itu, meskipun ia tidak bisa melihat jelas wujudnya. Bayangan itu seperti kabut yang bergerak, mengisi setiap ruang dengan kegelapan yang semakin pekat. Siapa kamu? Suara Dimas serak, tercekik oleh ketakutan yang mulai menyelimuti dirinya. Bayangan itu tidak menjawab. Hanya ada bisikan rendah yang terdengar di udara, seperti suara angin yang berbisik di antara dedaunan. Namun, Dimas bisa merasakannya,
Itu bukan suara angin biasa. Itu suara yang menembus jiwa, suara yang membuatnya merasa lebih kecil, lebih tak berdaya. Suara itu berbicara langsung ke dalam pikirannya, tanpa kata, namun Dimas bisa merasakannya di setiap serat tubuhnya. Kamu telah memilih jalan yang salah, bisikan itu terdengar lebih jelas. Tidak ada jalan kembali, Dimas. Dimas merasakan tubuhnya menjadi kaku. Pandangannya semakin kabur, dan dunia di sekelilingnya mulai berputar. Topeng iblis itu, yang dulu tampak seperti jalan keluar dari kemiskinan, kini terasa seperti beban yang menggerogoti dirinya. Ia merasa ada sesuatu yang menguasai tubuhnya, sesuatu yang lebih besar, lebih gelap daripada yang bisa ia bayangkan. Apa yang harus aku lakukan? Dimas berbisik pada dirinya sendiri. Aku sudah terperangkap. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak cepat, melesat seperti kilat. Dalam sekejap, ia sudah berdiri di depan Dimas, hanya beberapa inci dari wajahnya. Dimas bisa melihat mata makhluk itu, mata yang kosong, tidak ada kehidupan, hanya kegelapan yang menganga. Mata itu mengandung sesuatu yang tak bisa ia pahami, sesuatu yang lebih tua dari dunia ini, lebih gelap daripada malam terkelam sekalipun. Ini adalah harga yang harus kamu bayar, bisikan itu terdengar lebih dalam. Kekayaanmu adalah bagian dari kita sekarang. Kamu akan terus menerima, tetapi kamu juga akan terus memberi. Dimas terjatuh ke lantai, terjatuh dalam ketakutan yang lebih besar daripada yang pernah ia rasakan. Tubuhnya gemetar, dan ia merasa seperti kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Setiap inci tubuhnya merasa sesak, seolah-olah udara di sekitarnya menekan, memaksanya untuk tetap berada dalam kegelapan itu. Namun, bayangan itu tidak berhenti di sana. Dengan gerakan yang cepat dan tak terduga, makhluk itu mengangkat tangan Dimas, dan sebuah cahaya gelap yang menyilaukan mulai mengelilinginya. Dimas merasa tubuhnya terangkat, seperti ditarik oleh kekuatan yang tak bisa ia lawan. Suara gemuruh di telinganya semakin keras, seperti ribuan petir yang bersatu dalam satu ledakan. Ini adalah jalanmu sekarang, suara itu kembali berbicara. Tidak ada lagi jalan kembali. Kamu adalah bagian dari dunia ini, Dimas. Dimas terisak. Ia merasa seperti terjebak dalam dunia yang tidak ia kenal. Sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, telah menguasai dirinya. Dan kini, ia tidak tahu apakah ia masih bisa keluar dari kegelapan ini. Ketika cahaya gelap itu mulai mereda, bayangan itu menghilang begitu saja. Dimas terjatuh ke lantai, tubuhnya lemas, tak berdaya. Ia hanya bisa terbaring di sana, merasakan beratnya kekuatan yang telah mengikat dirinya. Ia merasa terjebak di dalam tubuhnya sendiri, tidak bisa melarikan diri dari takdir yang telah ia pilih. Di luar rumah, hujan masih turun dengan deras, seperti alam pun merasa bahwa Dimas telah kehilangan segalanya. Hujan itu membasahi tubuhnya yang kini merasa kosong, seperti tidak ada lagi harapan yang tersisa. Dimas hanya bisa menatap langit yang gelap, tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan dalam hati yang terluka, ia tahu bahwa ia sudah tak bisa lagi keluar dari jalan yang ia pilih. Pagi datang dengan kabut tebal yang meliputi desa, menyelimuti setiap sudutnya dengan kesunyian yang aneh. Dimas terbangun dari tidurnya yang tidak nyenyak, tubuhnya terasa lelah dan hampa, seolah-olah ada sesuatu yang terus menggerogoti dirinya. Meski matahari belum sepenuhnya muncul, udara pagi sudah terasa dingin menusuk kulit. Ia merasakan pusing yang luar biasa, kepalanya berdenyut seperti ada sesuatu yang berputar di dalam otaknya. Dia mengingat kembali malam yang menakutkan itu, makhluk bayangan yang muncul, suara bisikan yang menggelisahkan, dan perubahan aneh yang mulai terjadi dalam dirinya. Dimas tahu bahwa apa yang ia alami bukan hanya mimpi atau halusinasi. Semuanya nyata. Dan kini, ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kekayaan yang ia raih dengan cara pesugihan itu telah mengikatnya dengan kekuatan yang jauh lebih gelap daripada yang ia bayangkan. Dimas berusaha bangkit dari tempat tidurnya, namun tubuhnya terasa kaku. Dengan langkah pelan, ia berjalan menuju cermin besar yang ada di ruang tamunya. Sesampainya di depan cermin, ia menatap wajahnya dengan cemas.
Tidak ada yang berubah secara fisik, namun sesuatu yang lebih dalam terasa berbeda. Matanya, yang dahulu hidup dan penuh semangat, kini tampak kosong, seakan-akan ia tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Sebuah bisikan lembut terdengar dari balik pikirannya, seperti suara yang berasal dari kegelapan yang mengelilinginya. Kamu tidak bisa melarikan diri, Dimas. Ini adalah takdirmu. Dimas menutup telinganya, mencoba mengabaikan suara itu. Namun suara itu semakin kuat, semakin menuntut perhatian. Seiring berjalannya waktu, suara itu semakin mendalam, seperti suara yang berasal dari dalam dirinya. Rasanya seperti ada sesuatu yang tumbuh di dalam hatinya, dan ia tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Panik mulai merayapi pikirannya. Dimas berlari keluar rumah, berharap udara segar di luar bisa memberikan sedikit ketenangan. Namun saat ia melangkah keluar, ia disambut oleh sesuatu yang tak terduga. Di luar rumah, berdiri seorang pria tua dengan topeng iblis yang sangat familiar. Itu adalah topeng yang sama yang pernah dipakainya pada malam pertama ia memutuskan untuk melakukan ritual pesugihan. Pria itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menatap Dimas dengan mata yang penuh misteri, seolah-olah menyembunyikan suatu rahasia gelap. Dimas terdiam, tubuhnya membeku, tidak bisa bergerak. Pria tua itu melangkah perlahan menuju Dimas, dan dengan gerakan yang sangat lambat, ia melepaskan topeng itu dari wajahnya. Di balik topeng itu, Dimas melihat wajah yang sangat tua, penuh keriput, dengan mata yang tajam dan penuh kebencian. Sudah waktunya, pria itu berkata dengan suara yang dalam dan berat. Kekayaan yang kamu terima, kini akan mengubah segalanya. Pembalasan ini adalah harga yang harus kamu bayar. Dimas merasa jantungnya berdegup kencang. Tubuhnya terasa dingin, dan keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Apa yang dimaksud oleh pria itu? Pembalasan seperti apa yang sedang ia bicarakan? Dan mengapa ia merasa seperti sudah dijebak dalam permainan yang lebih besar dari dirinya? Tiba-tiba, tanpa peringatan, pria tua itu mengangkat tangannya, dan Dimas merasakan tubuhnya seperti ditarik oleh kekuatan yang sangat kuat. Tanpa bisa melawan, ia merasa tubuhnya terangkat dan dibawa ke suatu tempat yang tidak ia kenal. Segala sesuatu di sekelilingnya berubah, dunia yang ia kenal terasa seperti berputar dan memutar, hingga akhirnya ia terjatuh ke tanah. Dimas terbangun di sebuah tempat yang sangat asing. Tempat itu gelap dan sunyi, hanya ada beberapa cahaya redup yang datang dari lorong-lorong yang tak terlihat ujungnya. Ia merasa tubuhnya sangat lemah, dan pikirannya terasa berantakan. Di sekelilingnya, ada suara-suara yang samar, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakannya. Saat ia berdiri dan melihat sekeliling, Dimas menyadari bahwa ia tidak sendirian. Di ujung lorong yang gelap, ada lebih banyak orang yang terlihat terjebak seperti dirinya. Mereka semua mengenakan pakaian yang sama, pakaian yang lusuh dan kumuh, dengan ekspresi yang kosong, seperti jiwa-jiwa yang telah hilang. Mereka berjalan perlahan, tidak ada yang berbicara, hanya suara langkah kaki yang terdengar bergema di seluruh tempat itu. Di tengah-tengah lorong, Dimas melihat seorang wanita tua yang mengenakan pakaian hitam. Wajahnya dipenuhi keriput, dan matanya kosong, seperti sudah lama kehilangan semangat hidup. Wanita itu mendekat ke Dimas dan berkata dengan suara pelan, hampir berbisik, "Kamu sudah datang, sudah waktunya kamu membayar. Semua yang kamu terima harus dibayar dengan harga yang tak terhitung." Dimas terdiam, tidak tahu apa yang harus ia katakan. Ia merasa seperti terjebak dalam dunia yang sangat asing, dunia yang seolah-olah diciptakan untuk menghukum orang-orang yang telah terlibat dalam pesugihan seperti dirinya. Semua orang yang ada di sini, mereka terlihat seperti telah menghabiskan seluruh hidupnya dalam bayang-bayang kegelapan. Mereka tidak bisa melarikan diri, mereka tidak bisa keluar. Wanita tua itu menatap Dimas dengan tatapan yang penuh penyesalan. Kamu tidak bisa lari dari takdirmu. Kekayaan yang kamu terima tidak akan pernah membebaskanmu. Sebaliknya, itu akan mengikatmu pada sesuatu yang lebih buruk. Dimas merasa jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, ini bukan akhir dari kisahnya.
Ini adalah awal dari sebuah pembalasan yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Sesuatu yang lebih gelap, lebih kuat, dan lebih menakutkan dari apa yang ia rasakan saat ini. Di tempat yang gelap dan sunyi itu, Dimas akhirnya menyadari satu hal, tidak ada jalan keluar. Ia telah membayar harga yang sangat mahal untuk kekayaan yang ia inginkan, dan kini ia harus menghadapi kenyataan pahit yang lebih mengerikan daripada yang ia takutkan. Pembalasan itu sudah mulai berjalan. Dimas terjaga dalam kegelapan yang pekat, tubuhnya terasa sangat lelah dan beku. Wajahnya basah oleh keringat, dan dadanya terasa sesak. Ia merasakan sensasi aneh yang menyelimutinya, sesuatu yang lebih dari sekadar rasa takut. Ada perasaan kosong, seolah-olah jiwanya terlepas dari tubuhnya, tergantung di antara dunia yang tidak bisa ia pahami. Perlahan, ia bangkit dan melihat sekelilingnya. Ia masih berada di tempat yang sama, lorong panjang yang gelap, dipenuhi oleh orang-orang yang matanya kosong dan langkahnya lesu. Semua tampak terperangkap dalam kehampaan, menjalani kehidupan yang entah milik siapa. Ia melangkah maju, mencoba mengabaikan perasaan mencekam yang merayap dalam dirinya. Di ujung lorong, wanita tua yang sebelumnya berbicara kepadanya berdiri, menatap Dimas dengan mata yang dalam dan penuh kebencian. Wajahnya tetap sama, keriput dan penuh penyesalan, tetapi ada sesuatu yang berbeda di matanya kali ini. Sesuatu yang lebih gelap, lebih mengerikan. "Waktu sudah hampir habis," kata wanita itu dengan suara serak. "Kamu ingin tahu kenapa semuanya terjadi? Kenapa kamu berada di sini?" Dimas tidak bisa menjawab. Ia merasa tubuhnya seperti kaku, seakan-akan ia tidak lagi bisa berbicara atau bergerak bebas. Wanita tua itu melanjutkan dengan suara yang semakin berat, "Kamu menginginkan kekayaan tanpa memikirkan akibatnya. Kekayaan itu datang dengan harga yang sangat tinggi, Dimas. Lebih tinggi dari apa yang bisa kamu bayangkan. Dan sekarang, kamu harus membayar semuanya." Dimas merasakan tubuhnya bergetar. Jantungnya berdetak kencang. Ia tidak tahu apa yang dimaksud wanita itu, tapi ia bisa merasakan gelombang ketakutan yang datang menghantamnya, seperti ombak besar yang siap menenggelamkan segalanya. "Apakah kamu tahu," wanita itu berkata pelan, "bahwa setiap jiwa yang terjebak di sini adalah orang yang pernah melakukan kesalahan besar? Kesalahan yang membuat mereka terjebak dalam bayang-bayang ini, tidak bisa keluar. Dan semua ini adalah akibat dari pilihanmu." Dimas menatap wanita itu dengan perasaan yang campur aduk, antara takut, bingung, dan menyesal. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata itu seakan tersangkut di tenggorokannya. Seperti ada sesuatu yang menahan suaranya, menghisap semua keberanian yang pernah ia miliki. Wanita itu mendekat, wajahnya semakin jelas. Dimas bisa merasakan udara menjadi lebih dingin, dan suara bisikan semakin mengganggu pikirannya. "Kamu telah memilih jalanmu, Dimas. Kamu telah memilih untuk mengikuti jalan yang gelap. Dan kamu tahu apa yang akan terjadi. Setiap keputusan ada akibatnya. Kekayaan yang kamu terima, semua itu datang dengan bayaran yang harus dibayar dengan darah dan jiwa." Tiba-tiba, Dimas merasakan tubuhnya seperti terhuyung ke belakang. Ada kekuatan tak terlihat yang menariknya, dan ia merasa seperti berada dalam tarikannya yang tak terelakkan. Ketika ia menoleh, ia melihat pria tua dengan topeng iblis yang dulu memberinya kekayaan. Pria itu tidak berbicara, hanya menatap Dimas dengan mata yang penuh teka-teki. Dimas tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia ingin lari, ingin melarikan diri dari tempat itu. Tapi ia tahu, itu tidak mungkin. Sesuatu dalam dirinya, mungkin bahkan sesuatu yang lebih besar dari dirinya, sudah terkunci di tempat ini. Dan pria itu, Kisuro, telah kembali untuk mengingatkannya bahwa tidak ada jalan keluar. "Jangan coba melawan," suara Kisuro terdengar dalam dan tak terduga. "Kamu sudah terlalu jauh. Kekayaan yang kamu inginkan itu sudah terikat pada jiwa kamu. Tidak ada jalan kembali, tidak ada pembebasan." Dimas berusaha untuk menahan dirinya, tapi ia bisa merasakan tubuhnya mulai terhisap, seperti tanah yang ditarik oleh gravitasi yang sangat kuat. Ia terjatuh.
dan ketika ia menatap ke bawah, ia melihat tanah hitam yang mulai merayap ke tubuhnya, menghisapnya perlahan-lahan, seolah ingin menenggelamkan segalanya. Perasaan mencekam itu semakin kuat, semakin mendalam. Dimas merasa seperti terperangkap dalam dunia yang tak bisa ia hindari, dunia yang penuh dengan kegelapan dan rasa bersalah. Semakin ia berusaha melawan, semakin kuat tarikan itu. Ia merasa tubuhnya semakin berat, semakin sesak, dan akhirnya, suara Kisuro terdengar sekali lagi, menggetarkan dunia sekitarnya. Sudah saatnya kamu membayar, Dimas. Pembalasan ini adalah takdirmu. Dalam hitungan detik, tubuh Dimas terbenam dalam tanah hitam yang pekat. Semua harapan dan impian akan kekayaan, kebebasan, dan kehidupan yang lebih baik, kini hilang begitu saja. Semua yang pernah ia inginkan telah membawa dirinya pada titik ini, pembalasan yang tak terduga, yang datang dengan harga yang tak bisa dibayar oleh apapun. Namun, sebelum semuanya benar-benar gelap, Dimas mendengar satu suara terakhir, suara wanita tua itu, yang mengucapkan kalimat yang membuat jantungnya berdebar lebih kencang. Ini bukan akhir, Dimas. Kamu hanya akan terjebak lebih lama lagi. Ini bukan akhir dari segalanya. Kamu akan selalu terikat pada pesugihan ini, dan setiap kali kamu mencoba melarikan diri, kamu akan kembali lagi. Tamat.